Yang datang kepada mereka bagaimana? Apakah jihad sekarang wajib? Wajib. Bagaimana kita perang? Perang memerangi penguasa yang ada, membunuh orang kafir yang aman, merusak. Ini tidak benar. Ini orang-orang yang seperti ini yang memberikan fatwa ini adalah orang-orang yang bodoh, ru'asa juhala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila ulama ini sudah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya tentang masalah agama, kemudian mereka menjawab, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga, fa'aftau bi ra'yihim. Mereka memberikan fatwa dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi yang sekarang ini yang kita lihat ruasa juhala, tapi mereka dianggap oleh kelompoknya dia sebagai pemimpin, sebagai ulama, padahal belum punya apa-apa. Dianggap ulama. Kemudian ditanya tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin, padahal mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Yang kata Rasulullah, mereka ini orang bodoh berbicara tentang kondisi umat Islam yang besar ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ruwaibidah. Kata Rasulullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Faqila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajulu at-tafi yatakallam fi amri al-'ammah. Kata Nabi, akan datang bagi umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib, dibenarkan, dianggap jujur orang-orang yang dusta, para pembohong dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, didustakan atau dianggap dusta orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan dipercayakan orang-orang yang khianat. Diberikan amanah, orang-orang yang khianat diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan dikhianati orang-orang yang amin, yang terpercaya. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicara pada saat itu ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Nabi menjelaskan, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah, yaitu orang yang bodoh yang mereka berbicara, mereka berkomentar tentang urusan orang banyak, tentang urusan kaum muslimin. Hadis ini sahih li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tentang masalah jihad yang syar'i ini kita kembali, ini harus kita kembalikan yang berkaitan dengan ini kepada ulama. Tanya kepada ulama Ahlus Sunnah, tanya kepada mereka. Jadi bukan kembalinya kepada orang-orang yang bodoh yang mereka mengatakan sekarang sudah waktunya berjihad. Menurut mereka, kemudian mereka merusak, mereka membunuh orang-orang yang aman, mereka memberontak kepada penguasa dan yang lainnya, dan ini tidak benar. Maka terakhir saya jelaskan di sini bahwa jihad di samping yang pertama harus memiliki persiapan syar'i, yaitu pembinaan keimanan. Yang kedua, persiapan fisik, yaitu mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapan untuk melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum
wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi menghidupkan kewajiban jihad dengan segala ketentuan syariatnya adalah wajib dengan memenuhi syarat-syaratnya. Memberikan sifat kepada orang-orang yang menghidupkan jihad yang fardu, yang wajib, menurut ketentuan syariat dengan kata-kata terorisme adalah kesalahan yang besar, fitnah, tuduhan yang tidak benar, dan kesalahan yang fatal, serta kebodohan yang sangat. Jadi kalau orang menghidupkan jihad menurut syar'i dianggap teroris, ini tidak benar, ini fitnah, ini tuduhan-tuduhan yang mengada-ada. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri dengan bom mobil, menakut-nakuti orang yang aman atau orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Perbuatan ini menentang Allah Ar-Rafiq, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Mereka telah keluar dari jalan para ulama yang pemahaman ilmunya sangat dalam. Ini saya kutip dari Mujmal Masailil Iman wal Kufri al-Ilmiyah fi Usul Aqidah Salafiyah, poin yang ke-8 tentang jihad fisabilillah. Jadi melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom, merusak, menakuti orang-orang yang aman, ini bukan termasuk jihad. Dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dan tidak boleh merusak di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah aman. Sesudah diperbaiki bumi ini jangan merusak. Merusak yang pertama dengan apa? Berbuat kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Merusak yang kedua yaitu dengan merusak dengan tangan. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Kemudian dalam hadis Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang tingkatan iman, Nabi menyebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi bersabda, iman itu lebih dari 60 cabang. Dan riwayat lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu masuk bagian daripada iman. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja nggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman. Batu saja atau kayu atau duri atau yang lain disuruh singkirkan. Nggak mungkin Islam kemudian menganjurkan untuk merusak, tidak mungkin. Antum paham dari hadis ini? Serendah-rendah iman yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan merusak, bukan memberikan kekacauan atau bukan membuat kekacauan, atau bukan menumpahkan darah dan yang lainnya, kecuali yang dibenarkan menurut syariat.